Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan materi kuliah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, dimana pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan sederhana memakai pendekatan Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, di mana masalahnya adalah petani menyeberangkan sayuran, kambing, dan serigala. Pertama-tama kita akan coba dulu melihat perbedaan antara komputasi konvensional dan komputasi cerdas. Perbedaannya adalah kalau komputasi konvensional, pertama, kita memerintahkan komputer bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Kedua, terstruktur dan step by step sampai komputer menyelesaikan suatu masalah. Ketiga adalah berdasar suatu algoritma tersusun, jelas, kemudian algoritma tersebut diterapkan pada komputer. Selanjutnya, kalau komputasi cerdas adalah satu, didasari pada representasi dan manipulasi simbol, di mana simbol bisa berupa huruf, kata, bilangan yang digunakan untuk menggambarkan objek, proses, atau hubungan objek dan proses tersebut. Selanjutnya, kedua, objek bisa berupa orang, benda, ide, peristiwa, atau lainnya. Ketiga, algoritma masih tetap digunakan. Nah, bagaimana software AI bekerja? Pertama adalah AI dapat melakukan penalaran dan penarikan atau menarik kesimpulan dari pengalamannya dengan teknik pelacakan atau searching dan pencocokan pola atau pattern matching. Kedua adalah dari informasi awal, software AI melacak basis pengetahuan untuk mencari pola-pola kondisi yang spesifik. Ketiga, mencocokkan kriteria yang sesuai dengan basis pengetahuan yang dimilikinya. Selanjutnya, di dalam AI biasa ada tiga hal. Yang pertama adalah masalah, ruang keadaan, dan pencarian. Nah, di dalam AI, untuk membangun sebuah sistem yang digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah atau problem, dibutuhkan tiga hal sebagai berikut. Pertama adalah mendefinisikan ruang masalah untuk masalah yang dihadapi, spesifikasi kondisi awal atau initial state, dan solusinya yang diharapkan bagaimana. Kedua, mendefinisikan aturan produksi yang digunakan untuk mengubah state ke state lainnya. Ketiga adalah memilih metode pencarian yang tepat sehingga menemukan solusi terbaik dengan usaha yang minimal. Nah, di sini contoh permasalahan yang akan dikemukakan adalah, pertama, permasalahannya adalah satu, seorang petani akan menyeberangkan seekor kambing, seekor serigala, dan sayuran dengan menggunakan sebuah perahu melalui sungai. Kedua, perahu hanya bisa memuat petani dan satu penumpang lainnya. Ketiga, jika petani menyeberangkan serigala, sayuran akan dimakan kambing. Tapi jika petani menyeberangkan sayuran, maka kambing akan dimakan serigala. Nah, ini batasan-batasannya. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah kita menggunakan bisa kita lihat keadaan awal. Satu, daerah asal. Ini melambangkan petani, sayuran, kambing, dan serigala, dimana berarti daerah awalnya berarti 1111. Daerah seberangnya karena belum ada siapa-siapa, ini dilambangkan dengan 0000. Nah, selanjutnya keadaan akhir atau solusi atau keadaan
tujuannya berarti kebalikannya, dimana nantinya daerah asal menjadi 0000 dan daerah seberangnya menjadi 1111. Nah, kita memakai aturan, ada 7 aturan. Aturan produksinya yang pertama adalah aturan 1, kambing menyeberang. Aturan kedua adalah sayuran menyeberang. Aturan ketiga adalah serigala menyeberang. Aturan keempat adalah kambing kembali. Aturan kelima, sayur kembali. Aturan keenam, serigala kembali. Dan aturan ketujuh adalah but atau perahu kembali. Nah, ini kita lihat, saya coba visualisasikan. Ini saya dapat download juga, ada file flash untuk menggambarkan masalah tersebut. Nah, dapat dilihat bahwa ini tadi ada petani, ada sayuran, ada kambing, ada serigala. Nah, kita lambangkan seperti ini. Awalnya kan seberangnya 000 kan, karena di sini masih tidak ada siapa-siapa. Daerah asalnya adalah ini. Kita sebut saja urutannya petani, sayuran, kambing, dan serigala menjadi 1111. Baik. Lalu sehingga ini simbolnya menjadi 1 untuk petani karena ada di sini. Sayuran masih di simbolnya menjadi 1 untuk petani karena ada di sini. Sayuran masih di daerah asal dan kambing di daerah seberang di sini. Sehingga simbolnya adalah 1010 ya sini. Dan di area asal tinggal sayuran dan serigala menjadi 0101. Selanjutnya kita pakai aturan ketujuh. Di sini aturan ketujuh adalah but kembali. Selanjutnya adalah kita pakai aturan ketiga. Aturan ketiga, jadi sebelumnya kalau but kembali, sehingga nanti yang di sini hanya tinggal kambing saja, maka di sini di seberang adalah 0010 ya. Dan di sebelah sini adalah di area asal adalah ada petani, ada sayuran, ada serigala, sehingga ini adalah 1101. Selanjutnya kita pakai aturan ketiga, yaitu serigala menyeberang. Kita pilih serigala. Nah, sehingga keadaannya menjadi seperti ini, 1011 karena sayuran masih ada di daerah asal, dan di sini karena di daerah asalnya cuma sayuran, berarti jadi 0100. Selanjutnya kita pakai aturan keempat, karena kalau dibiarkan kambingnya akan dimakan serigala, sehingga pakai aturan keempat, yaitu kambing kembali. Nah, sehingga dengan kambing kembali, maka yang ada di sini adalah tinggal serigala. Di seberang adalah 0001 dan di daerah asal 1110. Nah, selanjutnya pakai aturan kedua. Aturan kedua adalah sayuran menyeberang. Maka kambingnya dibalikkan. Di sini di daerah seberangnya ada petani, ada sayuran, dan ada serigala ya. Sedangkan di daerah asal
itu hanya ada kambing saja. Kita simpan, pakai aturan ke-7 lagi, yaitu aturan 7 adalah boot kembali. Nah, sehingga sekarang ada 2 serigala dan sayuran ada di seberang, dan petani dan kambing ada di daerah asal. Jadi kondisinya seperti ini. Nah, selanjutnya di sini pakai aturan pertama adalah kambing menyeberang. Dan selesai ya. Start. Kita coba lagi kalau misalnya kita salah memindahkan. Misalnya yang pertama adalah kambing, yang kedua adalah serigala misalnya. Kalau misalnya petaninya pergi, maka kambing akan oke. Start. Atau misalnya kita memindahkan serigala, maka sayuran akan dimakan kambing. Itu batasan-batasannya. Itu saja mungkin untuk permasalahan pertama. Nanti ada permasalahan yang lain kita akan coba selesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.